Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini seperti biasa di hari Rabu pertama dan ketiga, saya akan baca salah satu hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala inni la astati'u an akhuza minal Qur'an syai'a fa'allimni ma yujzi'uni minhu faqala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Al hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban wa Daruqutni wal Hakim. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini sengaja saya baca hadis komplit karena berkaitan salah satu perkara di dalam ibadah sholat. Kalau di dalam hadis sebelumnya bahwa kata Nabi la sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an, orang sholat setiap rakaat enggak membaca Al-Fatihah itu tidak sah sholatnya. Itulah dalam cara ngaji fikih, sholat itu adalah ucapan dan gerakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu, itu namanya sholat. Nah, di antara bacaan atau ucapan yang menjadi rukun itu membaca Al-Fatihah. Jadi mungkin bahasa saya nih, saya ngajinya di Jawa dulu, kata guru kami di Jawa tuh bilangnya gini, ora kena ora. Apa Pak ora kena ora itu? Pasti, wajib, mau nggak mau. Itu. Kalau kata orang Betawi, kudu. Komplit udah nih ya. Jadi orang sholat itu bukan setiap sholat, akan tapi setiap rokaat sholat itu wajib membaca Al-Fatihah. Kalau kita tadi sholat 4 rokaat berarti 4 kali baca Fatihah. Bahkan saking pentingnya membaca Al-Fatihah, kalau kita masuk ke masjid atau ke mushola, ternyata imam kita baru takbir, enggak lama dia ruku, itu tetap ya. Kalau masih ada kemungkinan kita baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Tapi pas kita baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ternyata imam ruku, kita Fatihahnya nggak usah dihatamin, nggak usah diselesaikan, langsung kita ikut bersama imam yaitu ruku. Nggak usah dihatamin. Kalau udah sampai baru baca Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin, ternyata imam ruku, terus kita hatamin Al-Fatihahnya, bisa jadi selesai Fatihah imam udah sujud. Kenapa? Begini cara ngaji fikihnya. Kalau kita terlambat 2 rukun dari imam, itu kita dianggap tidak jamaah lagi. Atau kebalikan, istilah usul fikih mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, kita mendahului atau kita nduluin 2 rukun dari imam, itu pun tidak dianggap jamaah. Nah, itu ini disebut namanya ilmu fikih al-mufaraqah, berpisah, berpencar. Saya contohin begini Bapak-bapak, saudara-saudara. Ketika kita ruku bersama imam, kemudian imam i'tidal, maka i'tidalnya imam ini dianggap 1 rukun. Kemudian imam kan sujud, habis ruku i'tidal, kemudian sujud. Setelah sujud, ini kan rukun, kemudian imam duduk di antara 2 sujud. Sampai imam duduk di antara 2 sujud, contoh kita masih posisi ruku, berarti kita ketinggalan berapa rukun? 2, yaitu i'tidal dengan sujud. Karena tertinggal 2 rukun dari imam, maka kita dianggap sholat sendiri,
tidak dianggap jamaah. Kenapa? Sebab kita terlambat sampai 2 rukun. Bahasanya begini, kalau orang tertinggal sampai 2 rukun dari imam itu kebangetan. Apa bahasanya, saya semua sebutin ini bahasanya lelet. Apa lelet itu? Sama ya, lelet, lambat gitu kan ya, sampai 2 rukun. Tapi kalau terlambat 1 rukun aja nggak apa-apa, tapi kalau sudah 2 rukun itu tidak dianggap jamaah lagi, tapi tetap sah sholat kita. Tapi secara otomatis itu disebut berarti kita mufarokoh, kita berpencar sholat bersama imam, dengan catatan kalau kitanya sehat, kalau kitanya masih memungkinkan ikut gerakan imam. Tapi kan ya bapak-bapak, saudara-saudara atau ibu-ibu ya, suatu saat kita sakit atau ada orang tua yang lemah, ada orang sakit atau orang tua yang lemah, dia gerakannya lambat, pelan ya, termasuk di Masjid Darul Ilmi ini. Saya kan kalau sholat sholat tarawih itu bersama-sama di sini, itu kalau jamaahnya kadang-kadang ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua, yang sudah uzur, itu jangankan terlambat 2 rukun dari imam, 4 rukun tertinggal dari imam tetap jamaah. Berarti kan luas banget ini, fleksibel banget cara ngaji fikih. Jadi lihat dulu, kalau orangnya sehat dan biasa gagah gitu, terlambat 2 rukun baru nggak dianggap jamaah. Tapi kalau memang udah dari sanahnya atau mungkin dalam kondisi kurang sehat gitu, lagi sakit, nggak apa-apa. Imam udah tahiyat dia masih ruku aja nggak apa-apa. Kan berapa tertinggal udah tuh, banyak banget. Nah, itu nggak apa-apa ya, itu karena dikondisikan. Nah, yang enggak dianggap jamaah lagi kalau tadi dia bisa cepat, bisa ngikut bersama imam. Atau kebalikan, mendahului 2 rukun. Kalau tadi kan terlambat, mendahului boleh. Contoh begini bapak-bapak, ya kebetulan ini kan kita lagi sholat zuhur nih, kebetulan ada yang lupa kita, ya entahlah mungkin apa motor, apa mobil dan sebagainya, ada yang kita lupa kunci gitu. Ini kita jadi kalau nerusin sholat kita jadi mang-mang. Apa mang-mang itu? Ragu ya, ragu, nggak nyaman ya, bahasanya nggak khusyuk dah. Padahal sih kalau bahasa saya, jangankan dia ada yang ragu-ragu, dia nggak ragu juga belum tentu khusyuk, sampai lagi ada yang dia ragu. Itu ketika imam baru 2 rakaat, padahal sholat dulu 4 rakaat, pas selesai tahiyat pertama dia ingat, oh iya ada yang terlambat atau ada yang lupa dan sebagainya, atau mungkin macam-macam lah, dia mau buru-buru kali, ada janji, itu dia duluin sholat bersama imam, itu tetap sah, cuman dianggap mufarokoh, udah dianggap sholat sendiri gitu, duluin ya. Nah, itu namanya kalau mendahului 2 rukun aja itu dianggap udah tidak jamaah lagi ya. Contohnya imam masih ruku nih, imam masih ruku, dia tidak sendirian, sami Allahu liman hamidah, habis sami Allahu liman hamidah dia sujud subhana rabbiyal a'la, 2 rukun udah tuh, itu berarti dia mufarokoh, dia berarti berpencar dari berjamaah, tetap sah sholatnya, dengan catatan bacaan-bacaannya jangan kenceng-kenceng. Imam sama makmum yang lain lepas ruku, dia sendiri bilang sami Allahu liman hamidah, saya khawatir jamaah yang lain pada ngikut sami Allah. Paham nih maksud saya Pak? Kan yang lain pada ngikutin imam, karena dia pengen buru-buru, dia sami Allah duluan. Maksudnya apa? Mufarokoh. Cuman saya bilang ketika sami Allah ya, jangan kenceng-kenceng. Ketika dia niat mufarokoh, ketika niat berpencar, dia bilang sami Allahu liman hamidah, khawatir jamaah yang lain, perkiraan jamaah yang lain yang bilang sami Allah itu imam, lah akhirnya pada ngikut semua. Nah ternyata imam masih ruku, kacau dah, rusak, udah berantakan dah sholat jamaah. Makanya kita tahu diri, kalau kita ingin mufarokoh jangan sampai jamaah yang lain terdengar gitu. Nah berarti 2 rukun aja mendahului imam sudah dianggap sholat sendiri, tidak dianggap jamaah lagi. Maksud saya bahwa bapak saudara-saudara, ini fleksibilitas ya, fikih itu luasnya fikih begitu, jadi nggak kaku. Kecuali sholat Jumat, kalau sholat Jumat nggak bisa duluin, biar katanya lagi ada kebutuhan apapun nggak bisa, udah duluin dari imam, nggak bisa ya. Itu tetap kalau sholat Jumat tetap harus 2 rakaat dan harus bersama imam. Baik bapak-bapak saudara-saudara, ibu sekalian, itu maksudnya di dalam penjelasan hadis-hadis sebelumnya itu ada di antara gerakan dan bacaan yang kudu ya, yang harus, itu adalah membaca Al-Fatihah.
Nah, di sini hadis yang tadi sengaja saya baca sampai akhir itu, ini hadis termasuk hadis yang sahih dalam kitab Bulughul Maram. Jadi ada sahabat Nabi, ya bahasa kita ini, mau dibilang bertanya boleh ya, mau ditanya, mau bilang curhat juga nggak apa-apa. Teorinya begini, ya Rasulullah, inni la astati'u an akhuza minal Qur'an syai'a. Nah, ini lafaz syai'anya penting nih. Jadi ada sahabat menemui Nabi, kata sahabat itu begini, ya Rasulullah, kan engkau bilang kalau sholat itu setiap rakaat baca Fatihah, apalagi setelah baca Fatihah nanti baca surat. Kata sahabat ini begini, ya Rasulullah, aku nggak bisa sama sekali menghafal Al-Quran, atau saya nggak bisa sama sekali membaca Al-Quran. Kenapa saya bilang atau? Begini, bapak-bapak, saudara-saudara, kita kalau sholat itu abdolnya tentang ayat-ayat suci Al-Quran atau surat-surat di dalam Al-Quran itu hafal. Ini bahasa saya ini tadi saya bilang. Jadi orang yang menjadi imam sholat atau makmum itu arti aslinya ayat-ayat yang dibaca atau surat-surat yang dibaca dalam Al-Quran itu dalam posisi sholat itu adalah hafal, bukan baca gitu. Jadi faktornya adalah hafalan. Makanya sebetulnya di depan imam nih nggak ada, di mihrab itu kan banyak masjid-masjid, musola-musola tuh di depan ditaruhin Al-Quran. Padahal yang afdol itu hafal gitu. Bukannya imam membaca Al-Quran melalui kitab, melalui buku, bukan. Jadi imam itu afdolnya adalah hafal. Kalau emang dia nggak hafal surat-surat yang panjang, mboyo hendaknya yang pendek-pendek aja gitu. Jangan memaksakan gitu. Nah, kalau untuk makmum menarik nih. Kalau untuk makmum karena memang udah sepakat nanti imam baca surat-surat panjang atau satu juz lah, mungkin lagi tarawih gitu. Kalau makmum itu megang boleh Al-Quran. Makmum itu apa? Semaan. Makanya dulu saya kebetulan di Jombang itu ada ulama terkenal dengan semaan Qurannya. Itu di Kediri. Lebih populer nyebutnya adalah almarhum Gusmik. Itu biasa ada semaan Al-Quran. Itu ternyata di antara semaan Al-Quran itu kalau lagi sholat taraweh terkenal. Jadi masjid ini, musola ini itu kalau sholat taraweh setiap malam satu juz. Makanya makmum itu berapapun banyaknya makmum itu boleh megang Al-Quran. Biasanya Al-Quran kecil-kecil dipegang begini. Jadi imam baca, makmum pada simak atau nyemak gitu. Ntar ketika mau ruku itu Quran dikantongin, atau di situ dia ada tempat ditaruh, asal jangan di bawah aja. Pokoknya ada tempat lah, lekar atau meja atau kayak gini. Itu boleh. Tapi khusus buat imam itu afdolnya hafal. Makanya kita sangat menghargai, menghormati imam-imam yang hafal Al-Quran. Saya kebetulan semalam ada isi kajian di PTIQ. Terus saya ungkapkan begini, salah satu hikmatnya nih, bapak-bapak, saudara-saudara. Orang yang belajar apalagi menghafal Al-Quran itu levelnya udah satu tingkat ketimbang kita yang belum hafal Al-Quran. Makanya sangat beruntung ya kawan-kawan kita itu yang bisa menghafal Al-Quran. Itu udah satu level. Kata Nabi kan begitu, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi sebaik-baiknya kalian itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi ilmu apa saja bila dibandingkan dengan belajar Al-Quran itu lebih tinggi belajar Al-Quran. Kembali ke tadi nih. Jadi ketika ada sahabat bertanya kepada Nabi, atau ya itulah tadi saya bilang mau curhat lah, saya nggak bisa membaca atau saya nggak bisa menghafal Al-Quran. Apakah Nabi bilang berarti kamu sholat nggak sah? Andai kata Nabi bilang begitu, menderita sekali orang itu. Sahabat itu akan putus asa. Ya maaf, bisa jadi apatis. Udah dah kalau begitu caranya, mendingan saya nggak sholat. Tapi kan Nabi itu patonah, Nabi itu cerdas. Ketika ada sahabat yang tidak bisa membaca Al-Quran atau sahabat tidak bisa menghafal Al-Quran, itu solusinya luar biasa ini. Kata Nabi, ya udah kamu baca Subhanallah aja. Hebat. Kata Nabi, kamu nggak bisa membaca pakai ada Qurannya atau nggak bisa menghafal Al-Quran sama sekali, bilangnya syai'a berarti sama sekali. Kata Nabi, udah baca Subhanallah aja gitu. Atau baca walhamdulillah, baca alhamdulillah, atau baca la ilaha illallah wallahu akbar, atau baca la haula wala quwata illa billah.
Jadi intinya bahwa Bapak saudara-saudara ini enggak kontradiksi, ini enggak berlawanan. Satu sisi Nabi bilang setiap rakaat sholat baca Fatihah, tapi sisi lain Nabi bilang itu bacalah tadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, termasuk la haula wala quwata illa billah. Diartikan kalau orang tidak bisa baca Al-Quran atau tidak bisa menghafal Al-Quran bukan berarti menyebabkan enggak sah sholatnya, bukan. Itu adalah salah satu cara. Ya udah baca alhamdulillah, jadi terus-terusan baca subhanallah, baca alhamdulillah. Kalau dia jadi makmum, ntar ketika imam takbir baru berhenti. Kalau dia sholat sendiri ya dikira-kira aja ya. Ya kita kan bawa Bapak saudara-saudara nih, kita kalau jamaah kayak tadi nih, sholat zuhur berjamaah insya Allah 7 sampai 8 menit ada tadi, karena berjamaah. Tapi kita kalau sholat sendiri 3 menit paling top. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Imam Qayyim Al-Jauziyah itu bilang begini, di antara zakat itu bukan harta aja, akan tapi ada namanya zakat waktu. Makanya sholat itu berapa lama kita sholat, sebetulnya kita sedang berzakat waktu. Termasuk tadi nih 7 bahkan sampai 8 menit berarti kita sedang berzakat waktu. Nah makanya tadi saya bilang kalau kebetulan ini kan namanya bisa aja kan, nggak mustahil ada mu'alaf ya, orang yang baru masuk Islam, dia belum bisa baca Al-Quran, mana apalagi menghafal Al-Quran, jangan dikatakan tidak sah sholatnya. Udah sebisanya, dia nggak bisa baca alhamdulillah, dia nggak bisa membaca subhanallah, baca Allah Allah aja, Allah ya Rabbuna, ya Allah gitu aja udah tetap sah. Itulah fleksibilitas fikih begitu. Nah baik bapak-bapak saudara-saudara sekalian, itu salah satu contoh ya, patonahnya kecerdasannya Rasulullah SAW ini diajarkan kepada kita. Berarti ketika kita melakukan ibadah nggak ada istilahnya yang buntu ya, semuanya ada solusinya, semuanya ada jalannya. Oleh karena itu kita yang bisa membaca Al-Quran atau kita yang bisa menghafal beberapa ayat atau beberapa surat dalam Al-Quran sangat-sangatlah beruntung. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kita selalu membaca Al-Quran, nanti kata Nabi pada hari kiamat orang-orang yang biasa membaca menghafal Al-Quran mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya kemukakan, mudah-mudahan ada hikmatnya dan insya Allah ada kita aplikasikan dengan sebaik-baiknya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bitilka niyat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa'fu 'anni karim, wa'fu 'anni karim, wa'fu 'anni mujibas sa'ilin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Fadlika da'wahu fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.